Alhamdulillah ada sebagian saudara kita yang mungkin mereka kurang ilmu ya. Ketika kita membagi tauhid menjadi tiga, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, maka kata mereka pembagian tauhid menjadi tiga itu adalah bid'ah katanya ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa membagi tauhid menjadi tiga itu meniru orang-orang Nasrani katanya. Sampai disebut tauhid trinitas ya. Ini lebih parah lagi ya. Lebih parah lagi dan ini kurang ajar sekali. Menyamakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat disamakan dengan trinitas, disamakan dengan tauhidnya orang Nasrani ya. Nah, kami jelaskan sedikit saja atau kami akan bantah sedikit saja bahwa membagi tauhid menjadi tiga itu hanya memudahkan saja. Ketika orang meyakini Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur alam semesta ini. Nah, ini dirangkum dengan tauhid rububiyah. Kemudian ketika ada orang beribadah hanya kepada Allah saja, meminta pertolongan hanya kepada Allah saja, maka itu dinamakan tauhid uluhiyah ya. Begitupun ketika ada orang meyakini tentang asma dan sifat-sifat Allah tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamsil. Nah, maka itu dirangkum dengan tauhid asma wa sifat ya. Jadi ini hanya memudahkan saja. Kalau masih belum paham juga, saya kasih contoh dengan contoh yang lain ya. Seperti rukun sholat misalnya. Itu kan banyak. Ada yang 13, 14, 17, 18 ya. Mungkin Ustadz saya tahunya di dalam kitab 14 karena saya membaca arkanus sholati ayatul wuduha arba'ata asyara bija'li tumaninati fi mahaliha ruknan wahidan. Nah, anggap saja rukun sholat itu ada 14 atau 13 ya. Kalau seseorang meyakini rukun sholat 14, kemudian dia tahu dari mulai niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian ruku dengan tumanina, i'tidal dengan tumanina, sujud dengan tumanina, dan lain sebagainya. Nah, ketika ada orang yang meyakini bahwa rukun sholat itu 14 dari awal sampai akhir dia sebutkan, maka boleh-boleh saja. Nah, kemudian misalnya ada orang yang menyebutkan rukun sholat itu cuma 3, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Tetapi isinya yang 3 itu sama saja seperti yang tadi ada 14. Maka sah-sah saja. Itu kan hanya ingin meringkas dan memisahkan saja. Mana yang masuk ke dalam rukun qalbi, mana yang masuk ke dalam rukun qauli, dan mana yang masuk ke dalam rukun fi'li. Jadi hanya memisahkan saja agar mudah dipahami. Nah, ketika ada orang yang meyakini rukun sholat itu cuma 3, tapi isinya sama dengan 14 tadi, maka itu sah-sah saja. Dia menyebutkan rukun sholat ada 3, tetapi isinya nanti sama 14. Yang pertama rukun qalbi, isinya cuma 1 niat. Kemudian rukun qauli, rukun ucapan. Isinya apa? Membaca takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca salawat kepada Nabi, membaca salam. Nah, itu isinya. Jadi rukun qauli 1, tapi isinya ada 5. Kemudian nanti ada rukun fi'li, rukun perbuatan. Isinya juga ada nanti. Seperti berdiri bagi yang mampu. Kemudian ruku plus tumanina. Kemudian i'tidal plus tumanina. Kemudian sujud plus tumanina. Kemudian duduk di antara 2 sujud plus tumanina. Kemudian duduk tasawuf akhir, kemudian tertib. Nah, itu contohnya sama seperti itu. Rukun sholat itu boleh orang tersebut menyebutkan 14, boleh juga dia menyebutkan 3, tetapi isinya sama, yang 3 itu sama 14 juga. Nah, tauhid dibagi menjadi 3 itu contohnya seperti itu. Ketika ada orang meyakini Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur kita, itu disebut dengan tauhid rububiyah. Kemudian ketika ada orang yang beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain, dan dia minta pertolongan hanya kepada Allah saja, maka itu disebut dengan tauhid uluhiyah. Kemudian ketika ada orang yang meyakini asma dan sifat-sifat Allah tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamsil, maka itu disebut dengan tauhid asma sifat ya. Jadi ini hanya memudahkan saja dan membagi tauhid menjadi 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, itu semua ada dalilnya
Dari mulai tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan kita. Itu kan banyak sekali diterangkan di dalam Al-Quran. Seperti di dalam surah Al-A'raf ayat 11 kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad khalaqnakum", sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dan kami bentuk tubuhmu. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Seperti di dalam surah As-Saffat ayat 96, "Allahu khalaqakum wa ma ta'malun", dan Allah lah yang menciptakan kamu. Atau di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di sana disebutkan juga bahwa Allah yang menciptakan jin dan manusia. Nah, tauhid seperti itu, seperti meyakini Allah yang menciptakan kita, itu disebutnya tauhid rububiyah ya. Atau ketika dia meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita, itu masuknya ke dalam tauhid rububiyah ya. Dan itu semua ada dalilnya. Ketika seseorang meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita, itu berdasarkan dengan ayat Al-Quran yang banyak ya. Seperti di dalam surah Az-Zariyat ayat 58, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin", sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki ya. Atau di dalam surah Saba ayat 24 kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardh qulillah", kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah siapa yang beri kepadamu rizki dari langit dan dari bumi, maka katakanlah bahwa yang memberikan kamu rizki dari langit dan dari bumi adalah Allah. Dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya. Nah, jadi membagi tauhid menjadi tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu bukan perkara yang bid'ah. Bahkan kalau tidak salah di dalam tafsir At-Tabari ketika menafsirkan di dalam surah Fatir ayat ketiga, la ilaha illahu, itu disebutkan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah ya. Nah, jadi membagi tauhid menjadi tiga itu hanya memudahkan saja. Adapun kalau ada orang yang dia tidak mau membagi tiga, tapi dia paham rinciannya, maka silahkan saja. Sama contohnya seperti yang tadi kami sebutkan, seperti rukun sholat ya. Ada yang menyebutkan 14, tapi ada yang menyebutkan 3. Tapi 3 itu isinya 14 juga ya. Ada yang masuk ke dalam rukun qalbi, rukun fi'li, dan rukun qauli ya. Kemudian yang kedua, ketika ada orang yang menyebutkan bahwa membagi tauhid menjadi tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kemudian dia samakan dengan tauhidnya orang Nasrani yang disebut dengan Trinitas. Ketahuilah ketika ada orang yang menyebutkan demikian, orang tersebut tidak punya ilmu dan bodoh otaknya ya. Bagaimana bisa tauhid yang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran disamakan dengan Trinitas? Nah, itu kan orang belum berilmu tapi sudah ingin komentar. Sehingga setiap apapun yang diposting oleh ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf, komentarnya itu aja. Orang Wahabi katanya seperti orang kafir, membagi tauhid menjadi tiga sama dengan Trinitas. La haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah Ta'ala menambahkan ilmu untuk mereka ya.